Hi- Soal pertama, seorang perempuan umur 23 tahun B1A0 datang ke puskesmas bersama suami. Anamnesanya ingin menunda kehamilan dan baru melahirkan 3 bulan yang lalu serta belum pernah menstruasi pasca melahirkan. AC eksklusifnya masih, hasil pemeriksaan KU-nya baik, TD-nya 140/90, nadinya 88, S-nya 36,6, RR-nya 24, tidak ada pembesaran abdomen. Apakah alat kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut? Monggo. Jadi, nanti statement. Eh, Apa masalahnya ya? Hmm. Dek, Ini harus habis, Pak. Harus habis, Pak. Dia gini tuh sistemnya. Kalau pas kumat aja makan. Dia kan hilang timbul juga. Hilang Hah? timbul. Kan hilang timbul. Ya. Iya. Ayo yang mana yuk? Ada yang jawab B. Apa KDR B. A? Suntik habis. Suntik 3 bulan. Berarti 3 bulan. Jangan, jangan. Gak mau. Ini Eh, suntik, Kak. Kenapa milih suntik? karena dia kan Ya belum milih akan. dia Belum di menstruasi. jadi Menyusui. tidak mungkin kalau pakai AKDR. Terus untuk 3 bulan itu kan bisa untuk ibu menyusui gitu, Nas. Oh, oke. Emang ada AKDR nggak bisa? Bisa. Kalau apa IUD, AKDR itu IUD ya, Nas? Oke, Ayudi. Sami. IUD itu kan pemasangannya kan dilakukan pada saat hari kelima atau hari keenam menstruasi gitu. Soalnya porsionya itu membuka. Kalau dia belum pernah apa menstruasi dipaksa pakai AKDR gitu kan nyeri, Nas. Mm-mm. Oke, tangannya nyeri ya. Oke, terus ini dilihat nggak tensinya berapa itu? Tinggi ya, tensinya 140 ke 90. Mm-mm. Jadi yang di highlight di sini ya Kak ya, jawabannya adalah A, AKDR ya. Kok gede jadinya? Bentar. Nah di sini, ya ini mana tadi? Ingin menunda kehamilan, baru melahirkan 3 bulan yang lalu, belum pernah menstruasi, masih eksklusif, TD-nya nih. Yang di highlight itu orang-orang dengan kontrasepsi, itu lihatan yang pertama kali adalah TTV-nya terutama pada tekanan darah. Karena apa? Karena ada beberapa kontrasepsi itu yang kontraindikasinya untuk pasien-pasien dengan hipertensi, yaitu kontrasepsi dengan KB hormonal. Kemudian, karena ini dia ada penyakit, ada darah yang cukup tinggi, maka pil kombinasi tidak boleh, suntik tidak boleh, implan juga tidak boleh. Kenapa nggak boleh MOW? MOW itu metode operasi wanita atau KB mantap. Kenapa nggak boleh? Usianya baru 23 Ya tahun. masih 23. Usianya baru 23, tidak boleh MOW ya, tidak boleh karena usia masih belia ya. Karena usia kok belia sih? Masih reproduksi, masih di fase reproduksi. Maka yang paling tepat yaitu AKDR. Ya, izin saya jelaskan dulu ya Kak ya sambil coret-coret ya, bentar. Jadi KB itu ada dua. Yang pertama ada hormonal, ada non. Hormonal. Hmm. Kapan digunakan KB hormonal? Ya pada saat kapanpun, Jorok kecuali lah bantalnya itu ya. Ah, ayahnya dipakai bantalnya. jika pasiennya itu tidak boleh ya, tidak ada hipertensi,
kemudian tidak ada varises, atau penyakit dengan gangguan hormon lainnya. Nah, hormonal itu ada pil, suntik, sama satu lagi apa? Im, implan. Pil itu ada yang single, Single dan kombinasi. kombinasi, ada darurat. Suntik ada 1 bulan, 3 bulan. Bentar ya. Single itu boleh nggak untuk ibu menyusui pil? Isinya apa? Progesteron apa estrogen kalau single? Progesteron. Isinya progesteron, proges, boleh untuk ibu menyusui, boleh untuk busui. Kenapa yang kombinasi itu tidak boleh? Karena apa? Karena estrogen itu bisa menurunkan produksi hormon prolaktin sehingga nanti laktasinya bisa menurun. Jadi yang kombinasi tidak boleh untuk ibu menyusui. Kemudian KB darurat. KB darurat itu digunakan setelah berhubungan kurang lebih 3 sampai 5 hari maksimalnya ya. Jadi dia ini nggak pernah pakai KB apapun, tapi kalau semisal misal contohnya suaminya itu pelayaran gitu ya. Kan suaminya pelayaran, ngapain dia pakai KB? Akhirnya kalau pakai KB itu pas waktu suaminya pulang. Nah, setelah berhubungan baru minum obat atau pil KB darurat, contohnya KB pospil ataupun apalagi ya andalan pospil sama apa gitu aku lupa namanya postinor atau apa gitu. Nah, itu bisa mencegah terjadinya kehamilan juga dengan catatan kurang lebih diminum dalam jangka waktu 3 sampai 5 hari pos HB ya. Lebih cepat lebih baik. Kalau lebih dari 5 hari efektivitasnya sudah tidak terlalu baik. Kemudian ada pil KB 1 bulan dan 3 bulan. 3 bulan ini boleh untuk busui karena isinya cuma proges. Boleh untuk busui. Kalau misal ibu menyusui mau yang 1 bulan ini tidak boleh ya. Tidak boleh karena isinya kombinasi untuk busui. Kemudian implan itu biasanya 1 sampai 3 tahun. Boleh untuk busui nggak? Boleh ya. Tidak berpengaruh untuk menyusui. Kemudian ada non hormonal. Non hormonal itu ada yang namanya MAL. MAL itu metode amenor laktasi. Metode amenor laktasi itu berarti memanfaatkan proses proses laktasi dan ini hanya efektif selama 6 bulan. Selama menyusui eksklusif, efektif selama 6 bulan. Di luar ini nggak bisa, nggak maksimal maksudnya. Kemudian ada kondom, ya. Kalau kondom ini fungsinya untuk mencegah terjadinya IMS, mencegah IMS. Kemudian ada AKDR atau IUD. IUD kontraindikasinya apa? Perdarahan Perdarahan, pada rahim. perdarahan, Perdarahan. infeksi pada panggul, rongga. Kemudian selain IUD ada MOW atau MOP. Boleh dilakukan pada saat kapan? Indikasinya usia di atas Usia tiga puluh lanjut lima di atas 35. Tidak ada rencana punya anak lagi. Nah, permintaan pasien, ibu hamil resti. Maksudnya resti itu dia dari riwayat mungkin ada eklamsi,
bereklamsi sebelumnya itu tidak diperbolehkan kalau semisal dia itu mau hamil lagi karena takut akan terjadi dengan kondisi yang sama. Gitu ya. Ini mau di capture boleh? Sudah? Oke, kita hapus ya. Oke, lanjut. Seorang perempuan berusia 30 tahun G3P1A1 hamil 9 bulan datang ke BPN mengeluh kenceng-kenceng ingin meneran. Hasil pemeriksaan TTV-nya normal, DJJ-nya 120, pembukaan dalam serviknya lengkap, ketubannya pecah, kepala turun di Hoj 4, bayi susah keluar karena jalan lahir sempit. Asuhan yang tepat diberikan adalah episiotomi, amniotomi, kateterisasi, pimpin mengejan, menahan perineum. Ya, betul. Jawabannya adalah amniotomi. Kok amniotomi? Ya Allah, kayaknya butuh aku ini ya. Episiotomi ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah pemeriksaan dalamnya ini sudah lengkap. Terus ketubannya wis pecah, kepalanya udah turun tapi susah keluar karena jalan lahirnya sempit. Maka lakukan episiotomi. Jawabannya episiotomi. Amniotomi ini dilakukan pada saat apa? Pembukaan lengkap, ketuban belum pecah. Kateterisasi dilakukan apa? Pada saat kapan? Lihat Kandung berarti kemih, depan tuh. apa yang penuh? Kemih penuh. Pimpin mengejan, pembukaan lengkap, ketuban pecah. Kalau menahan perineum, proses melahirkan dengan tujuan untuk mencegah robekan Jalan lahir. jalan lahir. Oke, ini ya, monggo kalau mau di capture monggo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, udah ya. Jadi lihatin kata kuncinya. Oh, kata kuncinya di sini dia udah pecah semuanya, udah lengkap, tapi dia nggak bisa keluar gara-gara jalan lahirnya sempit. Ya sudah, berarti kita episiotomi untuk buka buka jalannya. Kalau semisal pembukaannya serviknya lengkap, ketubannya masih utuh, berarti amniotomi. Gitu ya. Lanjut, ini ada Back refleks. lagi Kak, belum SS. Ini nih, boleh. Sudah, Ah, ya. udah. Nomor 3, seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam lalu aktif, BB-nya 2800. Ketika sudut mulut atau pipi bayi diberi stimulus berupa sentuhan jari, maka bayi akan menoleh dan membuka mulutnya dengan lebar. Refleks alamiah yang dialami bayi tersebut masuknya mana? Moro, Rutin. saking, palmar, ataukah pelantar? Apa jawabannya? Jawabannya adalah ya routing ya. Ketika sudut mulut atau pipi bayi diberikan stimulus berupa sentuhan jari, maka bayi akan menoleh dan membuka mulutnya dengan lebar.
Nah, ini ya. Refleks Moro itu terkejut. Kalau routing refleks itu mencari puting ya. Jadi kalau kita kasih sentuhan jari dia seolah-olah mencari, itu namanya routing refleks. Kalau refleks berjalan tuh dia berdirikan dia kayak sok-sokan mau jalan gitu ya. Anak kecil itu biasanya gitu, bayi juga anak kecil. Kemudian refleks menghisap itu semisal kita taruh di atas mulutnya pakai puting susu, botol ataupun jari kita dia akan mulai kayak ngecap-ngecap atau menghisap. Kemudian kalau palmar grabs refleks menggenggam, kalau kita kasih jari langsung digenggam tangannya. Kalau asymmetric tonic neck reflex itu kalau semisal dia menengok ke satu sisi, misal dia menengoknya ke kiri ya, berarti lengan kirinya juga akan rentang lurus atau kayak dibuat bantalan gitu sama kepalanya. Kemudian refleks Babinski, saat telapak kaki bayi disentuh, dia akan meregangkan jari kakinya. Itu yang normalnya. Ya, nanti ada refleks yang lain, 3 refleks yang disebutkan di aplikasi Abscope itu, tapi aku lupa namanya apa. Nanti coba tak buka lagi ya. Ada lagi kok. Ya, aku kemarin. Sik, bentar. Apa ini? Nurse, pimpin mengejan sama amniotomi, bedanya bagaimana? Tadi sama pembukaan lengkap dan ketuban pecah. Oh, enggak. Amniotomi itu ketubannya masih utuh, Kakak. Amniotomi ketubannya masih utuh, makanya dipecahkan dengan amniotomi. Kalau pimpin mengejan, itu pembukaannya lengkap, ketubannya pecah. Ya, dua-duanya udah positif-positif, baru pimpin mengejan. Kalau pembukaannya lengkap, ketubannya masih utuh, amniotomi. Gitu ya. Yuk, TBC-nya berapa ini? Monggo. Ya, jawabannya mana? Iya. Yuk Bu, mari. Ya, Bu. Iya. A, nurse. Oke. Kita tunggu yang lain. B. B atau A, ayo. Jawabannya adalah kata kuncinya mana di sini? D, 3875. Nah, kita lihat dulu di sini. Dia tadi di mana sih letaknya? Sudah di bawah spina ischiadica. Kata kuncinya sudah di bawah spina ischiadica. Maka kita belajar ke sini ya, kita refresh lagi. Menghitung tafsiran Brajanin itu menggunakan rumus Johnson-Toshak, di mana rumusnya adalah BB sama dengan atau TBJ sama dengan TFU min N dikali 155. Nah, di sini N itu ada 3 macam menurut si Pak Tosak ini. Ada N13, 12, dan 11. N13 itu bila kepala belum lewat PAP. Kalau N12 itu sudah lewat PAP tapi berada masih di atas spina. Kalau N11 itu sudah melewati PAP juga tapi kepalanya sudah berada di bawah spina ischiadica. Gitu. La ilaha illallah. Kok iso kepencet Uno. Nah, di sini di mana sih Kak letak spina ischiadica? Spina ischiadica itu letaknya di sini nih yang saya buletin. Kalau yang tadi dibilang N13 itu berarti kepalanya di sini alias dia belum lewat PAP. PAP itu mana ini? Ini PAP. Berarti di sini itu N13. Ya, kalau sudah lewat PAP tapi masih di atas spina, misalnya ada di Hodge 1 ataupun Hodge 2, itu N-nya adalah 12. Ya, kalau semisal dia itu sudah setinggiku maksudnya sejajar dengan garis Hodge 3 atau mungkin di bawahnya, itu sudah menjadi N-nya N11. Ya, alias dia sudah setinggi atau di bawah spina ischiadica, N-nya menggunakan N11 menurut Pak Toshak. Nah, tadi di soalnya itu adalah N-nya itu dia setinggi spina ischiadica, maka N-nya 11, maka tinggal teman-teman lihat. Dia tadi TFU-nya berapa? TFU-nya itu 36. 36 kurangi 11 dikali 155. Nanti kalau ketemu jawabannya. Gitu ya.
Ini, nih. 36 kurangi 11 kali 155, jawabannya adalah 3875. Nah, cara menghafalkannya biar nggak ribet-ribet, ini sudah ada apa sih namanya rangkumannya. Ini yang sebelah sini, ya, yang sebelah sini itu adalah persentase kepala turun, ya. 5/5 itu berarti kepalanya belum turun sama sekali, alias belum masuk PAP, N-nya 13. 4/5 itu Hoj 1, pinggir atas yang fisis, N-nya 12. 3/5 itu Hoj 2, pinggir bawah simfisis, N-nya 12. 2/5 Hoj 3, setinggi spina ischiadica, N-nya 11. 1/5 itu Hoj 4, setinggi os coccygeus, N-nya 11. Dan yang terakhir kalau sudah 0/5 alias kepalanya sudah masuk semuanya, dan biasanya kepalanya sudah crowning di perineum, maka itu sudah siap untuk dilahirkan. Nah, ini tugas teman-teman adalah menghafalkan seluruh eh, apa sih namanya ini shortcutnya ya. Jadi nanti kalau ketemu soal, tinggal teman-teman analisa. Dia sudah di mana? Oh, dia sudah di HUT 1, berarti otomatis N-nya 12. Oh, dia di HUT 3, N-nya 11. Oh, dia itu setinggi os coccygeus, berarti N-nya 11. Gitu ya. Jadi hafalkan ini saja, nanti insya Allah lebih mudah untuk mempercepat perhitungan tafsiran belajar ini. Oke? Nah, setelah dihafalkan ini, baru masukkan ke rumus. Apa sih namanya? Ke rumus. Nah, TFU min N dikali 155, 36 kurangi 11, 155, 3875. Oke, ada yang mau ditanyain di sini? Lanjut ya, kalau nggak ada yang nanya ya. Ini, apa ini? Kalau sudah masuk PAP itu 11, 12 sayangku. Ini loh kakak. Sudah PAP itu di sini nih kak. Salah, salah. PAP itu di sini nih. Ini PAP. Oh, ya ampun. Nyoretnya kebablasan. Ini PAP. Ya toh? Ini PAP. Yang dinamakan sudah masuk PAP itu berarti bisa N12 kalau dia masih di atas spina. Kalau sudah setinggi spina atau di bawah spina itu N-nya 11. Gitu. Ya. Kalau semisal patokannya pakai rumus McDonald itu N11 sama 12, yang 12 belum masuk, yang S11 sudah masuk. Tapi kalau Ukom pakainya si Johnson Toshak. Aku udah nanya ke dosen materitasku ya. Pakainya si Pak Toshak ini, bukan pakai McDonald. Nanti ada rumusnya perhitungan usia dengan TFU gitu-gitu. Siap Kak Yasi. Lanjut ya. Nah, ini diagnosisnya apa? Monggo. Seorang wanita berusia 25 tahun, usia kehamilannya 38 minggu, datang bersama suami ke bidan praktek mandiri. Dengan keluhan perutnya mulus-mulus yang semakin sering, hasil pemeriksaan fisik diperoleh keadaan umumnya baik, TD-nya 110/70, nadi 80, nafasnya 24, TFU-nya 30, kepala sudah masuk 2/5, hasil VT-nya porsio tipis lunak, pembukaan serviknya itu 8, selaput ketubannya masih utuh, presentase kepala, penurunan di Hodge 2. Kira-kira dia diagnosisnya apa nih? Ya, jawabannya adalah kalau ketemu soal seperti ini. Apa, Kak? Kalau ketemu soal yang seperti ini, maka teman-teman tinggal lihat aja dia itu pembukaannya sampai berapa. Tadi dia itu pembukaannya di 8, maka masuknya di sini. Nah, fase 1, kala 1 itu ada fase laten dan fase aktif. Fase laten itu adalah fase yang pembukaannya porsinya itu memanjang waktunya karena pembukaan serviknya secara bertahap. Biasanya kurang dari 4 cm alias pembukaan 1 sampai 3 itu masuknya di fase laten. Kemudian setelah di atas pembukaan 3, 4, 5 sampai 10 itu masuknya di fase aktif. Fase aktif itu dibagi menjadi dua, ada akselerasi, dilatasi maksimal,
sama deselerasi. Akselerasi itu pembukaan 3 ke 4, dilatasi maksimal pembukaan 4 ke 9, kalau deselerasi pembukaan 9 ke 10. Kayak gitu. Jadi tinggal teman-teman lihat aja dia pembukaannya letaknya di mana, baru teman-teman bisa tentukan. Fase skala 1 di laten atau ke aktif, terus kalau misal aktif tinggal pilih apakah akselerasi, dilatasi maksimal, ataukah deselerasi. Seperti itu. Gampang toh? Nih, sudah pasti dilatasi maksimal. Ya, oke. Review. Nih, hafalin ya. Lanjut. Nah, ini kontrasepsi lagi. Tadi udah tak jelasin. Kira-kira ini cocoknya yang mana? Ya, yang mana yuk? Aduh, satu lagi. B. Alasannya apa? Ayo, yang mana yuk? IUD ada riwayat varises. Ayudika. Oke. Kita lihat jawabannya adalah ya betul, IUD dan ada riwayat varises. Tapi hipertensi, varises ataupun gangguan hormonal yang lainnya itu enggak boleh pakai yang lainnya tapi pakai IUD. Oke, lanjut. Ini terkait Lohea. Seorang wanita berusia 22 tahun, 3 hari postpartum, saat ini kunjungan ke rumahnya, ibu mengeluh ada pengeluaran cairan berwarna merah kekuningan berisi darah dan lendir pada daerah kewanitaannya. Perawat melakukan pemeriksaan pada vital sign-nya, TD-nya 90/70, S-nya 36,5, RR-nya 18, N-nya 80. Diagnosis kasus di atas apa ini yang cocok? Rubra, sanguinolenta, serosa, alba, ataukah logiostasis? Sanguinolenta. Merah kekuningan. Merah kekuningan, yes, jawabannya adalah serosa. Merah kekuningan kan, Kak? Itu harinya yang salah ya. Kalau ngelihat harinya nih, ini harinya salah. Kalau lihat warnanya, ini masuknya serosa. Merah kekuningan serosa. Kalau sanguinolenta, sanguinolenta tuh merah kecoklatan. Merah kecoklatan. Kalau ini merah kehitaman. Nanti tak revisi yang ininya ya, harinya ya. Kita patokannya warnanya aja. Merah kehitaman, merah kecoklatan. Kalau serosa merah kekuningan. Kalau alba ini kayak keputihan ya. Putih warnanya. Nah, wes. Jadi ini nanti tak revisi dulu. Dibikinnya 7 hari atau 8 hari postpartum biar sesuai dengan serosanya ya. Serosa itu nih 7 sampai 14 hari kalau dari harinya, kalau sanguinolenta 3 sampai 7, rubra 1 sampai 3. Tapi untuk warnanya tadi ini merah kehitaman, ini merah bercampur kecoklatan, ini merah kekuningan, kalau alba itu putih. Ataupun kalau yang purulen, yang warnanya hijau itu namanya apa? Namanya apa, Kak? Kalau yang warnanya hijau ada nanahnya? Purulenta. Purulenta. Lohea purulenta itu seperti kok seperti warnanya putih kehijauan dan ada nanah. Ayo, udah ya. Kita lanjut ya. Ini loh kayak hafalan ini, Kak.
Nah, ini kemarin yang minta abortus. Ini abortus tuh udah tak ajarin berkali-kali nih. Cara ngapalinnya gampang. Kira-kira masuknya abortus yang mana? Hmm. Ayo, apa yuk? Nah, cara menghafalkannya adalah, oh nomor 7 itu, ini Kak, enggak. Ya, sudah? Ya, oke Kak, siap. Nih, bentar. Nah, ini teman-teman, fokusnya adalah di sini. Pas waktu pemeriksaan dalam serviknya masih tertutup. Apakah komplit, insipien, iminen, incomplete, ataukah molar? Nah, nah, ini untuk menghafalkannya adalah iminen, iminen tidak ada pembukaan. Insipien ada pembukaan. Incomplete berarti masih tersisa plasenta di dalam uterus. Kalau komplit berarti uterusnya sudah kosong. Kalau miss abortion itu IUFG atau anaknya sudah meninggal di dalam, usia kehamilannya di bawah 20 minggu, dan tertahan di uterus 6 minggu lebih. Jadi ibunya tuh nggak tahu kalau anaknya atau janinnya udah meninggal. Itu namanya miss abortion. Cara gampangnya imminent incipient itu kan mirip-mirip ya. Iminen ya. Iminen, mulutnya, bibirnya kita mingkem ya kalau ngomong iminen. Iminen itu berarti tidak ada pembukaan serviks alias serviknya tertutup. Tapi kalau insipien, bibir kita tidak saling berdekatan berarti serviknya terbuka. Secara ngapalinnya gitu. Jadi iminen sama insipien itu memang agak-agak mirip. Im pengucapannya sih maksudnya. Imminent tidak ada pembukaan, incipient ada pembukaan. Untuk yang lainnya ya, incomplete masih ada sisa, complete tidak ada sisa, miss abortion, janin tertahan lebih dari 6 minggu karena ibunya nggak tahu kalau anaknya sudah meninggal dunia. Gitu. Oke, yang masih belum paham untuk abortus-abortus, gimana? Udah, lanjut ya. Ayo, ini terkait metode pengeluaran plasenta. Monggo. Teknik yang mana? Kushner, Stresemann, Kane, Dukan, Stazel. Ayo, yang mana? Kushner, oke. Ayo, ada jawaban lain selain Kushner? Astagfirullahaladzim. Kita jelaskan ya. Jadi ini ada yang namanya metode pengeluaran plasenta. Itu ada 5 macam. Yang pertama ada prasat Kushner. Prasat Kushner itu kata kuncinya di sini. Tangan ditekankan pada simfisis. Nih, sorry, tali pusat ditegangkan, tangan ditekankan pada simfisis. Jadi yang tangan yang kanan itu menegangkan tali pusar, yang kiri itu menekan simfisis. Kalau semisal pada saat di apa sih lepas, tali pusatnya itu masih masuk kembali, itu berarti dia belum terlepas. Tapi kalau pas waktu dilepas, tegangannya ini dilepas, terus tali pusatnya memanjang, itu berarti sudah terlepas
plasentanya gitu. Kemudian kalau yang Strassman itu kata kuncinya adalah tangan kanan ya, bayangkan teman-teman ya, tangan kanan menegangkan tali pusat sama kayak si Kushner, tapi tangan kirinya bukan menekan simfisis tapi mengetok-ngetok fundus uterinya dengan harapan getaran yang kita berikan pada fundus uteri itu bisa melepaskan plasenta gitu. Itu yang Strassman. Kalau yang Klein itu kata kuncinya adalah ibunya suruh ngeden. Kalau pas waktu ngeden tali pusatnya itu memanjang, terus pas waktu setelah selesai mengedan tali pusatnya memendek lagi alias masuk kembali berarti itu belum lepas. Tapi pas waktu dia suruh ngeden tali pusatnya memanjang, pas nggak ngeden juga tali pusatnya tetap panjang atau tambah panjang, maka berarti plasentanya sudah lepas. Itu Klein. Kemudian kalau manuaba, manuaba itu kata kuncinya adalah kedua tangan ditarik berlawanan. Ditarik berlawanan itu gimana? Yang kanan menarik ke bawah, yang kiri itu mendorong bagian simfisisnya ke arah atas. Itu manuaba. Jadi tarik tarik menarik, yang satunya narik ke atas, yang satunya narik ke bawah. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu si plasenta agar lebih mudah terlepas. Itu manuaba. Dan yang terakhir ada crate. Crate itu keempat jari pada dinding rahim belakang itu didorong, mendorong fundus ya, mendorong rahim, terus yang jarinya mendorong fundus. Maksudnya gini, 5 jarinya itu digunakan untuk menekan fundusnya, sehingga harapannya penekanan yang kita berikan itu bisa melepaskan plasenta dari fundus. Tapi ini tidak boleh dilakukan. Biasanya rata-rata kalau menggunakan crate, teknik crate, itu nggak cuma plasentanya yang lepas, tapi rahimnya juga ikut terlepas. Jadi terjadi inversio uteri atau rahimnya itu terlepas dari tempatnya. Jadi nggak boleh pakai crate kalau semisal orangnya yang ngelakuinnya ini nggak sesuai dengan SOP, nanti bisa terjadi inversio uteri. Nah, di sini kata kuncinya adalah tali pusat ditegakkan, maka bila tali pusat ditegakkan, maka bila tali pusat masuk akan terlepas, jika diam atau maju, maka itu namanya sudah lepas. Ya. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah A. A itu berarti masuknya di Kushner. Ya, nih. Tali pusat ditegangkan, tangan jika ditekan pada simfisis, tali pusatnya akan masuk kembali, maka plasentanya belum lepas. Strassman tadi mengetok-ngetok, yang ininya menarik. Kalau yang Klein suruh ngeden, no, 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 no. Kalau yang manuaba, itu kedua tangan ditarik berlawanan. Kalau yang ini crate itu mendorong fundus uteri dengan tangan pemeriksa, ya, dan tidak boleh terlalu kuat. Udah, tuh. Untuk perasat, ada yang mau ditanyain di sini? Sudah? Kita lanjut ya. Nah, ini apa yuk? Seorang perempuan usia 27 tahun dirawat di ruang bersalin dengan postpartum 1 jam. Hasil pengkajian pasien mengatakan banyak darah keluar sampai tembus kain. Kontraksi uterusnya lemah, TFU-nya 3 jari, di atas pusat kandung kemihnya kosong. Maka tindakan yang tepat dilakukan apa kira-kira? Masase? Oke, ada yang lain? Ah, Jawaban yang mana? Asas naf Alasannya? Alasannya apa, Kak? kontraksi kontraksi uterusnya lemah. Dari lemah. Terus? Terus? Harusnya kalau
Kalau kontraksi uterus lemah kan kandung kemih full kali ya. Bisa saja ketika kontraksi uterus lemah itu disebabkan oleh kandung kemih yang penuh. Tapi ini kandung kemihnya kosong. Berarti kontraksi uterusnya betul-betul permasalahan dari tone-nya atau kontraksi kontraksi si uterusnya itu sendiri. Maka tindakan yang paling tepat diberikan adalah dilakukan massase uterus. Kalau semisal kandung kemihnya penuh, terus uterusnya itu lemah, maka lakukan pengosongan kandung kemihnya dulu. Takutnya lemahnya kontraksi uterus itu akibat overdistensi pada kandung kemih. Gitu. Ini kata kuncinya ya, Kak ya. Ya, masuk. Bentar. Oke, lanjut ya. Apgar, berapa ini nilainya, monggo? Berapa apgarnya? Gerakan sedikit dan tonus otot sedikit, warna kulit kebiruan, suhunya 36, RR lambat. DCC-nya 50. Berapa 5. apgar? 5 nurse DCC 50 berapa nilainya? 1 kurang Satu, dari oke. 100. 1. Gerakan sedikit dan tonus otot sedikit. 1. 1 Warna kulit kebiruan. 1. 1 1. Kemudian suhunya 36. 1. Emang suhu ada, Kak? Gak ada, Nak. Nggak ada. Gak ada. RR lambat. 1. menangis belum, nggak ada menangis. Mm-mm. Menangisnya enggak ada ya di sini ya. Coba saya lihat jawabannya. Iya, ini jawabannya 5 ya. Berarti ini. Nah, ini apa sih namanya pertanyaan? Warna kulit kebiruan ini semuanya atau cuma kaki? Nah, ya. Ini Cita ngantuk ini bikinnya ya. Kalau warna kulit kebiruan nilainya berapa? 1. Kalau seluruhnya 0, Nars. Nah, iya, di sini tidak dijabarkan warna kulit kebiruannya di mana. Kalau lihat teorinya seperti ini ya. Apgar itu tubuh kemerahan dan ekstremitas biru baru nilainya 1. Kalau yang dia biru semuanya nilainya 0. Kalau seluruh tubuh kemerahan itu nilainya 2. Kemudian untuk detak jantungnya kalau 0 tidak ada, kurang dari 100 itu 1, lebih dari 100 itu 2. Kalau grimace atau refleks itu tidak bereaksi sama sekali 0, gerakannya sedikit itu 1, reaksi melawannya itu 2. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian activity-nya untuk 0 itu lumpuh, ekstremitas sedikit fleksi itu 1, 2-nya itu gerakan aktif. Kalau respirasi tidak ada itu 0, kalau lambat itu 1, menangis kuat itu 2. Gitu ya. Nah, kira-kira ini soalnya kurang. Oke, ini 1. Kemudian gerakan sedikit dan tonus otot sedikit tuh nilainya 1 juga. Kulit kebiruan mau sepakatnya berapa? 0 atau 1? 1. 1 1. 1 apa 0? Kulit kebiruan. 1. Ada, Nars. Soalnya di pilihannya 4 nggak ada. Iya, di pilihannya 4 nggak ada. Dan ini datanya kurang ya. Coba saya tambahkan seperti ini. Bentar. Warna kulit kebiruan. Oke, terus tak tambahkan dia menangis lemah. Optionnya 4 di sini. Berarti ini 1, warna kulit kebiruan sepakatnya 1 atau 0? 1. 0. Yang 1 0. itu 1 itu merah, badannya merah, Kualitasnya baru. Rematis biru. kaki atau tangan biru. Itu 1. Kalau warna kulit kebiruan berarti 0.
Suhu nggak ono. RR lambat satu. Menangis lemah berapa? 1. Oh, berarti jawabannya adalah 4. Oke, nanti tak revisi nih soalnya ya. Jadi warna kulit kebiruan itu 0. Kalau 1 itu kenapa begini? Kalau yang warna kulitnya biru tok, biru itu berarti 0. Kalau yang badannya merah, kakinya badannya merah, kakinya biru itu 1. Ya, ini soalnya revisi ya. Iya. Kok jalan sendiri sih? Oh ya Allah. Suatu jalan sendiri. Nah ini ya, ini revisi warna kulit kebiruannya ini 0, ini 1, ini 1, ini 1, terus ditambahin menangis lemah, nilainya 1, maka jawabannya itu 4. Ini Abgarnya 4. Ada nggak yang abgarnya 4? Ya ada. Kan ada klasifikasinya. Asfiksianya berarti asfiksia apa kalau 4? Asfiksia sedang, Nurse. Sedang, Nurse. 4. Nah, kalau yang berat di bawah Berat di bawah Kurang 3, dari Nurse. Di 3, bawah di bawah 4. 3, Nurse. Tuh. Oke, good. Nih, tak tulis dulu asfiksia ya. Asfiksia itu 0 sampai 3 berat. Yang dinyatakan normal itu berapa nilainya? 7 atau 8? 7, Nurse. 7 sampai 7, 10, Nurse. Nurse. 7, 10. 7 sampai 10. 4 sampai sedang 7 sampai 10 itu normal. Ya, ini klasifikasi asfiksia berdasarkan Apgar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus ya kira. Ini cara dokumentasinya gimana? Ayo, ini cara dokumentasinya yang mana? P4, P2, A1. P4, P1. Ada yang lain? G5, P4, A0. Gimana cara bedainnya? Jawabannya adalah G4, P2, A1. Loh kok bisa, Kak? Datanya gimana? Nih ya, kehamilannya yang keempat. Iya, kehamilannya yang keempat, berarti G-nya G4. 1 tahun yang lalu pasien keguguran, ya. Kegugurannya berarti ada 1. Saat ini anak pertama berusia 8 tahun, anak kedua meninggal pada usia 1 jam pasca bersalin. Meninggal 1 jam pasca bersalin itu masuknya partus, berarti P-nya 2. Konsepnya gini, gravida itu jumlah kehamilannya berapa kali? Para atau partus itu syaratnya adalah lahir dalam kondisi hidup atau meninggal di usia 20 minggu ke atas. Kalau abortus itu keguguran atau lahir di bawah 20 minggu. Ya, 19, 18, 17 dan yang lain-lainnya. Atau abortus itu bayinya meninggal dalam kandungan, itu juga masuknya di abortus. Ya, kalau dia lahir dalam kondisi hidup ataupun meninggal di usia hamilnya di atas 20 itu baru masuknya partus. Tapi kalau kata-katanya abortus, maka jawabannya sudah pasti dia masuknya keguguran. Keguguran itu masuknya ke abortus, gitu ya.
Nah, ini kehamilannya kemudian Nes, pernah mengalami hamilnya satu. mau Iya, tanya, bentar, Kak. Nes. Ya, silakan. Kalau ada soal bilangnya dia abortus di usia lebih dari 24 minggu gitu. Itu maksudnya abortus apa sudah partus, Nurse? Dia bilangnya keguguran gitu, Kak. Keguguran usianya di atas Ya, 24 gitu. iya. Heeh. Ya, abortus ya, Kak. Kan konteksnya dia keguguran kan, bukan lahir. Bukan lahir dalam kondisi meninggal. Keguguran toh sendiri toh. Abortus, Iya, Kak, masuknya. tulisannya keguguran. Maksudnya abortus ya, Nurse. Bukan Ya, meskipun usianya di atas 20 minggu tetap masuk abortus ya. ya kalau dia kata-katanya keguguran Ya. atau aborsi. Lanjut ya. Ini konsepnya dihafalkan saja untuk gravida, partus, abortusnya ya. Yuk lanjut. Ini apa yang Nes, mau dilakukan? nanya, Nes. Boleh, silakan. Kalau ibunya melahirkan anak kembar itu disebut partus satu apa gimana? Misalnya anak pertamanya anak kembar. Itu partus satu apa gimana, Nes? G-nya satu, partusnya tetap satu, terus ditambahkan hidup berapa gitu Kak. Dikasih gini, misal gini ya. Kondisinya misal kayak gini. Ini anak yang pertama itu usia 8 tahun sama 9 tahun karena kembar gitu ya. Berarti tulisannya gini. G4, P2, A1, buka kurung, hidup berapa? Gitu. Gitu. Misal hidupnya, ini kan partusnya 2 kali. Partusnya 2 kali, tapi yang riwayat partusnya satunya itu kan dia meninggal usia 1 jam pasca bersalin. Nah, di sini ditulis yang hidupnya itu ada berapa? Soalnya atasnya katanya ada riwayat gemeli atau hamil kembar. Gitu ya. Kak, bentar. Mengkondisikan. Aduh, ya ampun. G4, P2, A1. Contohnya semisal lagi. Kalau semisal pasiennya itu hamil pertama, hamil yang pertama itu meninggal dalam kandungan. Kemudian ini semisal tahun 2013 gitu ya. 2014 dia hamil lagi, kok keparokan ya kalau 2014. 2016 dia melahirkan kembar 2. Kemudian 2020 melahirkan tapi meninggal usia 30 minggu. Saat ini lagi hamil. Berarti penulisannya gimana? G-nya berapa? G-nya berapa? 1, 2, 3, 4. G-nya G4. 4. G4, Partusnya berapa? Berarti Partusnya P1. partus 2, P2. abortusnya. 1. Partus 1. A1. Terus kalau karena ada ini kembar, dibuka kurung, hidup berapa? Hidup 3. Kalau misal ini kan yang satunya kan partus yang satunya kan meninggal juga anaknya kan, meskipun dia dilahirkan tapi meninggal. Maka di sini ditulis hidup 2. Nanti kalau misal Hidup teman-teman 2. ditanya loh, maksud oh ini apa? Soalnya salah satu yang dilahirkan ini ada yang kembar. Benar. Kalau semisal yang ini yang 2020 ini lahirnya itu dia hidup, ya semisal melahirkan juga dan kondisinya hidup dan anaknya sehat sampai sekarang, berarti ditulis aja di sini hidup 3. Karena yang 2 dari yang kelahiran 2016, yang satunya dari 2020 gitu. Jadi hamil sama Kita butuh melahirkan mama. hitungannya 0, hitungannya 1-1
gitu ya. Hamilnya tetap satu, partusnya tetap satu, cuma dihitung berapa yang jumlah hidupnya, gitu aja. Itu kalau misal ada gemeli. Ayo, Eh, mah. Semangat, mah. lanjut. Makasih, Nek. Siap sama-sama kakak. Seorang perempuan usia 24 tahun hamil 26 minggu. Pasien dirawat dengan keluhan nyeri saat berjalan, terutama saat naik dan turun tangga. Saat bekerja, pasien selalu menggunakan sepatu dengan hak tinggi. Hasil pemeriksaan TD-nya 110/80, nadi 88, nafas 18, DJJ-nya 143, ada perdarahan 50 cc berwarna hitam pada jalan lahir. Hasil USG plasentanya menutupi jalan lahir. Maka tindakan yang paling tepat apa kira-kira? D. Anjurkan pasien bed rest. Kenapa, Pak? Karena Pasien perdarahan lahir 50 dengan cc lahir. menutup jalan lahir. Observasi perdarahan. Placenta previa. Observasi perdarahan atau bed rest? Ayo. Bed rest. Observasi Stres, perdarahan. ya. D. D, Stres. D. D, jawabannya D. adalah bed rest. Nah, kenapa bed rest? Karena di sini bed rest itu bisa mengurangi aktivitas agar perdarahan bisa berhenti dan tidak membahayakan kondisi janin. Ya, itu tindakan yang paling tepat ketika kita ketemu pasien dengan plasenta previa. Nah, plasenta previa itu jenisnya ada banyak, Kak. Ada yang totalis, parsialis, marginal, ataupun letak rendah. Kalau total itu ya gambarannya kayak gini ya, dia menutup seluruh jalan lahir. Kalau parsial itu hanya menutup sebagian. Kalau yang marginal itu dia tidak menutup, tapi dia ada di tepi mulut rahim. Di tepi mulut rahim. Kalau plasenta previa letak rendah, itu dia mendekati mulut rahim. Jadi masih ada space sebelum ke mulut rahim, cuma dia letaknya itu rendah. Nah, kalau pada pasien-pasien yang seperti ini, itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan dalam karena akan semakin menambah perdarahan. Terus cara tahunya pembukaannya berapa? Itu dari mana ngelihatnya? Kalau nggak boleh vaginal touch, berarti lewat apa? Lewat USG untuk tahu dia ini pembukaannya sampai sejauh mana. Itu pada pasien-pasien dengan plasenta previa. Kalau ditanya di sini tindakan yang prioritasnya, ya ini kan tanda tindakan yang tepat. Tindakan prioritasnya adalah jawabannya adalah observasi perdarahan. Ini tindakan prioritas. Kalau yang ini tindakan yang tepat. Kenapa tepat? Karena tadi bed rest itu bisa mengurangi aktivitas sehingga perdarahannya bisa berkurang. Kalau observasi perdarahan itu tidak mengurangi perdarahan yang terjadi, tapi hanya untuk mengetahui sejauh mana atau sebanyak apa perdarahan itu muncul. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 14, monggo. Nah, ini sama kayak tadi, cuma ini ketubannya masih utuh, pembukaannya lengkap. Berarti apa? Om. Omi. Amniotomi. 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 Karena ketubannya masih utuh. Ayo, jawabannya apa? B, Nas. Amniotomi. Kenapa kok amniotomi? Karena di sini Karena ketubannya masih utuh. Ketubannya masih utuh. pembukaannya masih utuh. Ya, sama kayak tadi. Episiotomi dilakukan pembukaan lengkap, ketubannya sudah pecah, tapi janinnya tertahan di vulva. Kalau amniotomi dilakukan ketika pembukaan lengkap ketuban utuh. Observasi DJJ dilakukan setiap berapa kali? Ya, 4 jam. 30 menit. 30 menit. 30 menit. 20 menit. Kalau pemeriksaan dalam dilakukan setiap 4 berapa? jam. 4 jam. jam. 4 jam. Kalau observasi perdarahan dilakukan di kala berapa? Observasi perdarahan kala berapa? Salah satu. Loh, 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 loh. Ayo, Kalau 4. observasi Kalau Kala 4. kala Kala 4. 4. Kalau Kala 4. 4.
Kala 1 tuh persiapan untuk melahirkan, kala 2 melahirkan, kala 3 melahirkan plasenta, kala 4 observasi. Good. Saya hapus dulu. Nih ya. Pembukaan lengkap, cek ketuban, bila masih utuh pecahkan. Atur posisi mengedan, posisi tangan dorsokranial, tunggu kepala lahir, bersihkan muka, cek lilitan tali pusar. Sorry. Bersihkan muka ini nggak ada di SOP ya. Kalau kepalanya udah lahir langsung cek lilitan tali pusar. Tapi kalau semisal di lapangan teman-teman masih menggunakan teknik ini nggak membersihkan muka itu loh. Yang maksudnya bersihin hidung sama hidungnya kalau nggak salah. Hidungnya dari cairan ketuban. Masih, Itu masih. ada ya Kak ya. Tapi kalau di SOP bersihkan muka ini tidak ada. Jadi setelah kepalanya lahir, cek lilitan tali pusar, tunggu putaran paksi luar, lahirkan bahu atas, bahu bawah, observasi Apgar, baru kita keringkan bayi dengan handuk kering. Kenapa harus dikeringkan? Ya, Ngapain tidak sebenarnya hipotermi. hipotermi? Kehilangan panasnya dengan cara apa kalau semisal gara-gara cairan ketuban? Evaporasi. Evaporasi. Evaporasi yakin? Evaporasi. Ya. Kita lihat di belakang ada soalnya ya. Oke, nanti kita lihat sendiri. Lanjut, ini TP-nya. Gampang, ayo TP-nya, TP, TP, TP. 10 April 2021. Maka TP-nya 17 Januari Januari 2022. 17 Januari 2022. 11 Januari 22. caranya Plus Tambah 7 min 7 kurang Nah, 3 plus tambah 1. 10 April 2021. April itu bulan 4 ya Kak ya. Bulan 4 2021. Tanggalnya ditambah berapa? Tambah 7. tambah 7 min Aprilnya 3 min 3 Kurang 3. plus 1 1. 17 Januari 2022. 2022. Dua. Oke, kalau semisal dia itu HPHT-nya antara, saya tak kasih soal aja. Kalau semisal HPHT-nya 18 Februari 2024, berarti Plus hari 7. tanggal 7 plus bulan 7. tambah Bulan tambah berapa? 9 9. 9 Februari tambah 9 tahun berarti 11. 0 Plus 0. ini 25 November 2024. 24. Rumusnya ini, kalau dia Januari sampai Maret. Maret. Oke, Nah, semangat. mau tanya. Yes. Kalau misalnya tanggalnya itu yang antara apa? Ini loh yang terakhir plus 7 plus 9 itu loh, Nas. Misalnya tanggalnya itu 34 plus penjumlahannya itu loh, Nas. Antara apa HPHT dan penjumlahan itu muncul 34 terus itu gimana, Nas? Tanggalnya Oh, berarti Tanggal 4. Bulannya tambah 1. contohnya 25 apa ya namanya? 25 Maret 2024. Kira-kira HPHT-nya gimana? dari Tambah Plus 7. 7. tambah 7 Ini Plus tambah 9. 9. 9 Plus tahun 0. 0, sorry. Berarti 25 tambah 7 itu 32. Ya ya, enggak? ya 32. Jadi Maret 2. itu sampai berapa? Maret itu sampai berapa? Maret itu sampai berapa? Januari ke Desember. 30 Tetap 31 30. 31 Nas Tetap 30. 31 1. Kalau HP perhitungan TP itu mengikuti aturan bulan, agak Pak. Bulan. Maret itu 31 toh, berarti satunya ini masuk ke bulan selanjutnya, berarti 1. Ya. Terus ini kan awalnya Maret, jadi ganti April. 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 April itu berapa? 4. 4 toh, Kak? 4. 9 itu berapa berarti? 13 ya? 13. 1. 13.
Berarti masuknya ke Ya. bulan 1 Januari Januari 2025. 25. gitu. Berarti maju-maju gitu ya, Nas? Maju ngikutin ngikutin bulannya, Bu, ngikutin jumlah bulannya. Kalau yang nggak ngikutin bulan itu hitungan usia kehamilan itu dipukul rata. Untuk 1 bulan itu semua 30. Tapi kalau untuk PP itu mengikuti aturan bulannya. Kalau bulannya 31 ya 31, 28 ya 28, 30 ya 30 gitu. Kalau nggak diturutin kayak gitu nanti nggak sesuai sama itu loh, Kak. Tahu ini nggak sih alat yang buat ngukur yang bulat itu loh. Aduh, itu apa sih namanya? Yaitu yang buat ngecek HPHT sama itu taksiran partusnya kapan. Itu nanti nggak match kalau semisal nggak dihitung kayak gini. Tapi kalau caranya kayak gini, itu nanti pakai alat yang bulat itu punyanya bidan, itu nanti ketahuan. Oh iya ini cocok nih di sini gitu. Tapi aku nggak tahu ya cara cara mainin alat yang bulatnya ini gimana. Mending dihitung pakai yang kayak gini tadi. Lebih mudah. Ya, Lanjut. ini yes. Nah, ini hafalan. TFU-nya 3 jari di bawah pusat. Berarti apa maksudnya? 20 minggu. 20 minggu. Minggu. 20 minggu. 20 minggu. Ini caranya gimana, Kak? Caranya adalah dihafalkan ya. Jadi tidak ada cara khusus untuk ini. Ini abaikan gambarnya. Karena ini sudah include jadi satu ya. Nah, di sini hafalkan ini. 12, 1 sampai 2 jari di atas simfisis. 16, pertengahan antara simfisis pusat. 20, 3 jari bawah pusat. 24, setinggi pusat. 28, 3 jari di atas pusat. 32, pertengahan prosesus sefadois sampai pusat atau 32 cm. 36 itu 3 jari di bawah prosesus sefadois. Kalau yang 40 itu pertengahan antara prosesus dengan pusat atau sekitar 37 cm. Ini hafalin ya Kak ya, hafalkan. Jadi mengetahui usia kehamilan itu nggak cuma dari TFU tingginya berapa, tapi juga ada yang sesuai dengan hasil palpasinya, gitu ya. Di atas simfisis kah, atau di bawahnya berapa jari, atau setinggi pusat kah. Nah ini teman-teman hafalkan. 3 jari di atas di bawah pusat. Lanjut ya, nomor 17. Ayo, yang ini gimana cara nentuinnya? Cara menentukan lokasi DJJ. Kuadran kanan atas. Apa Pak? B. Kenapa pilihannya B Pak? Karena Leopold ditemukan melenting di bagian pundus. Oke. Kan, karena bagian kecil janin di sisi kiri perut ibu, jadi berlawanan sama Di punggungnya di lepak. kanan. Di Iya, di kanan. Kanan atas. JJ-nya itu. Nih, lihat di Pung- sini ya Kak ya. Leopold Puntung ditemukan. maksimumnya di kuadran kanan atas jadinya. Oke, siap. Leopoldnya melenting di bagian fundus. Melenting bagian fundus berarti Kepala Bawah. di ada atas. kepala. Kepalanya di sini, di atas. Sik. Punggungnya belum tahu. Punggungnya di sebelah mana ini? Terdapat bagian kecil janin pada sisi Punggungnya kiri. sebelah kanan. Punggungnya sebelah kanan. Kok terus? Ini gini ya, ini perut ya, perut. Kepalanya di atas, punggungnya di sebelah kanan, ya. Karena ekstremitasnya ada di sebelah kiri, maka punktum maksimumnya adalah di Kanan kanan. atas. Kanan atas. Kata kuncinya adalah cari kepalanya di mana, kepala janin, Cari punggung. terus dari punggung, betul ya. Udah, tinggal ditentuin nanti dia di kuadran mana. Oke, gampang yo. Nanti kalau semisal ditemukan di fundusnya itu lunak, berarti kepalanya di mana? Di Di fundus, bawah. Belum kepalanya di tentu. bawah. Fundus itu atas, Nas. Iya. Mm-mm. Mm-mm.
Kalau Lunak-lunak dia tidak melenting itu berarti bokong. Kenapa Kak? Monggo. kalau bawah itu namanya apa, Nas? Apa Kak? Kalau bawah, kalau atas kan fundus. Kalau bawah, Oh, presentasi kepala gitu. Saat ditemukan Leopold 3 presentasinya apa melenting atau kepala gitu biasanya kalau yang di bawah tulisannya. oh nggak Atau ada presentasi presentasi bokong. fundus. Atau presentasi bokong itu berarti di Leopold 3-nya pas waktu dipalpasi ketemunya bokong di bawah. Presentasi bokong, presentasi kepala. Kalau presentasi kepala ya berarti kepalanya di bawah, kalau presentasi bokong, bokongnya yang di bawah. Gitu. Kalau yang difundus itu bagian atas. Kalau atasnya itu kepala, ya bawahnya bokong. Logikanya seperti itu, kecuali kalau dia melintang ya. Tapi ini kan ujian UKOM, pakai teori. Kalau semisal di lapangan ya aneh-aneh ya. Kadang kepalanya di atas, tapi bokongnya agak geser ke kanan, agak geser ke kiri, itu ya juga ada. Gitu. Intinya pada ketemu soal yang seperti ini, maka cari kepalanya si janin itu ada di mana, di atas atau di bawah, di fundus ataukah di bawah. Kalau semisal udah ketahuan kepalanya ada di atas, ya berarti tinggal teman-teman cari di mana lokasi punggungnya. Punggungnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau teraba keras seperti papan, itu berarti punggung. Kalau teraba seperti ekstremitas yang kecil-kecil atau serpihan kecil-kecil, itu namanya ekstremitas, maka pilih punggungnya tadi di mana, terus ditentukan. Oh, kepalanya di atas, punggungnya di kanan, ya berarti kanan atas. Gitu. Ya, ini kata kuncinya ini, cari kepala, cari punggung. Oke, abdomen kanan atas. Lanjut, ini usia kehamilan dengan TFU, monggo. B. Gimana cara ngitungnya? Eh, Ayo, 9 dikali Tinggi 8 fundus dibagi 7. uteri 29 kali 8 bagi 7. rumusnya adalah TFU dikali 8. Minggu ya, minggu. 29 dikali 8 dibagi Ya. Maaf, saya terlempar. Bentar ya. Terlempar dengan sendirinya. Kalau ditanya bulan, rumusnya gimana, Kak? TFU kali 2 bagi TFU 7. dikali 2 bagi 7. Berarti 29 dikali 2 Kali 2 dibagi dibagi 7. 58 ini ya. Iya nggak sih? 58 ya dibagi 7. 8 kali 7 itu 56. Berarti 8 bulan lebih ya. 8 bulan lebih. 58 dibagi 7. 8,28. Oke, kita lanjut ya. 19, monggo.
Usia kehamilannya berdasarkan tanggal kunjungan dengan HPHT. Ayo apa ayo? Ayo jawaban yang mana? Aduh, 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 aduh. Caranya seperti ini teman-teman ya. Kunjungannya itu 2024, November itu 11, 29, HPHT-nya 2024, Mei itu 5, ini 17. Maka tinggal dikurangi. 29 dikurangi 17 berapa? 2 12. 12. 11 dikurangi 5, 6. 6. Note, usia 3 sampai 5 bulan Tambah 1 itu minggu. 1 minggu. 6 sampai 8 bulan tambah Terus 2 minggu. 2 minggu. 9 bulan. 9 sampai 10 ya. Hamil itu kan sampai 10 bulan ya, Kak ya. Sebentar. Sampai 10. Ditambah 2, 3 minggu. Maka ini 6 bulan, 12 hari. Kita ke sini ya. 6 bulan, 12 hari. 6 bulannya diubah ke minggu jadi berapa, Kak? 6 bulan diubah menjadi minggu? 24. Gimana caranya? 6 dikali 4. 1 bulan kan 4 minggu. 24 minggu, 24 minggu, 12 hari. Karena ini usianya 6 bulan, maka ditambah 2 minggu. 4 minggu, 12 hari ditambah 2 minggu. Maka jawabannya adalah 26 minggu, 12 hari. Gitu. Di sini ada yang masih belum paham? Ayo, ada yang masih belum paham? Sudah? Nas, ini, sorry, tanya, ini 24 ditambah 3 minggu gitu ya, Nas, ya jadinya ya? 2 minggu, Kak. 2 minggu. Oh, 2 minggu. Oh, 2, iya, iya, soalnya iya. Iya, iya. Betul, betul. Makasih. ambilnya 9 bulan. Siap, Kakak. Udah ya, hapus ya. Next. Enggak sih, enggak next, enggak terakhir. Masih ada. Nah, ini. Seorang perempuan usia 30 tahun telah melahirkan. Enggak, Kak. Enggak ada penambahan. Kelipatan 3 bulan yang ada penambahan, Kak Nizar. Kelipatan 3 bulan. Berarti kalau belum melewati 3 bulan, belum ada penambahan. Soal nomor 20, seorang perempuan usia 30 tahun telah melahirkan anak ketiga spontan di RB, rumah bersalin. Perawat telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit pada jam 3.45, kemudian mencoba melakukan PTT tapi plasenta belum lepas. Pada pukul 4 diberikan pada pukul 4 masih juga belum lepas dan terjadi perdarahan. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus di atas? Manual placenta. Alasannya? Plasenta belum lepas. Karena terjadi perdarahan. Yes, betul. Jawabannya adalah manual plasenta karena sudah terjadi perdarahan. Nah, ini manajemen skala 3, teman-teman ya. Ini sering keluar juga untuk dihukum. Yang pertama adalah setelah lahir bayinya, kita pastikan tidak ada janin kedua. Kemudian kita berikan suntik oksitosin 10 unit. Setelah kita berikan suntik oksitosin 10 unit, maka lakukan peregangan tali pusat terkendali atau PTT selama 15 menit. Kalau semisal nggak lahir di 15 menit pertama, maka berikan dosis ulangan oksitosin yang kedua.
Kalau dosis oksitosin yang kedua diberikan juga sama, kita lakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali. Kalau sudah dilakukan PTT lagi, kita sambil periksa nih, kandung kemihnya penuh atau enggak. Kalau kandung kemihnya penuh, lakukan kateterisasi. Kalau semisal enggak penuh, ya sudah lanjutkan PTT-nya. Kalau dalam 2 kali pengulangan oksitosin tadi itu tetap aja enggak keluar plasentanya, maka lakukan manual plasenta. Atau kalau belum sampai 2 kali pengulangan oksitosin kok sudah terjadi perdarahan, maka tidak menunggu oksitosin yang selanjutnya langsung lakukan manual plasenta. Karena kalau jika tidak dilakukan manual plasenta, nanti akan terjadi perdarahan yang lebih banyak lagi seperti itu. Ini sudah pakem, monggo dihafalkan. Oksitosin 1, PTT 15 menit, nggak keluar, oksitosin lagi, 15 menit lagi. Kalau 2 kali oksitosin nggak keluar, lakukan manual plasenta. Atau jika masih 1 pemberian oksitosin kok sudah perdarahan, maka juga boleh dilakukan manual plasenta. Gitu ya. Ini pakemnya seperti itu. Lanjut. Ini sampai nomor berapa ya? 5. 25 mungkin ya. Nih, ini soal yang tadi aku bilang di belakang, Kak. Nanti penjelasannya. Seorang ibu melahirkan bayi dengan usia kehamilan 35 minggu, BB-nya 2600, PB-nya 50, bayi tersebut diletakkan di ruang ber-AC. Bagaimana cara bayi tersebut mengalami kehilangan suhu tubuh ya ini ya, bukan cairan. Suhu tubuh. Radiasi, konduksi, konveksi, Evaporasi, Nurse. tadi katanya kalau ketuban evaporasi. Yang benar yang mana dong? Konduksi. Konveksi. Pertemuan konduksi. Ayo. Evaporasi panasnya menguap. Konveksi, Nurse. Oke. Konveksi. Kita lihat ya. Yes, jawabannya adalah C. Evaporasi itu penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh bayi sendiri karena setelah lahir tidak segera dibersihkan. Atau kalau nggak ketuban, bayinya ngompol, pampersnya nggak diganti-ganti, itu evaporasi, kehilangan suhu tubuhnya. Kemudian kalau konveksi, itu kehilangan panas tubuhnya kalau ditempatkan di dalam ruangan yang dingin seperti ruangan AC akibat aliran udara. Itu konveksi. Kalau konduksi, itu kontak langsung dengan permukaan yang lebih dingin. Entah permukaannya bed bayinya, ataupun tempat-tempat yang buat meletakkan dia itu kondisinya lebih dingin daripada tubuhnya, nanti dia akan kehilangan panas tubuh. Dan yang terakhir itu radiasi, jika kehilangan panas yang terjadi akibat ditempatkan di dekat benda yang punya suhu tubuh yang lebih rendah. Ya, evaporasi itu berarti akibat ketuban ataupun pipis yang nggak segera dibersihkan. Konveksi akibat aliran udara antar ruangan ber-AC ataupun kipas. Konduksi itu akibat berkontak dengan permukaan yang dingin. Kalau radiasi itu kehilangan panas akibat diletakkan atau ditempatkan di dekat benda yang suhunya lebih rendah daripada si suhu bayi. Gitu. Oke. Lanjut, ini fase apa sih namanya adaptasi psikologis pasca partum. Masuknya mana ini? Monggo. Taking in. Taking in. Nurse. Letting in. Taking in. Tadi baru itu. Letting in. Taking in. Oke, jawabannya adalah karena baru 3 jam yang lalu sudah pasti taking in. Taking in itu dimulai pada hari ke-1 dan kedua. Kemudian di situ tuh dia masih fokus ke dirinya Taking sendiri dan hold. bergantung penuh dengan anggota keluarganya. Kalau taking hold itu hari ketiga sampai minggu Ya, kelima taking. sampai minggu keempat kelima itu dia sudah mulai bisa bertanggung jawab sebagian terhadap apa yang dilakukan setiap harinya, tapi masih butuh bantuan itu taking hold. Makanya di sini dibilang dependent independent karena kadang-kadang dia dependent, kadang-kadang dia independent. Dan yang terakhir kalau letting go itu minggu ke-5 sampai minggu ke-6 di mana ini tuh sudah betul-betul independen dan bisa menerima
apa ya namanya ya, tugas dia sebagai seorang ibu baru itu namanya letting go. Taking in, taking hold, dan letting go. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain kita lanjut ya. Ini hafalan teman-teman, hafal no. Lanjut. Nyonya D, 29 tahun, G3P2A0 datang ke BPS dengan suaminya pukul 3.30. Telah melahirkan anak ketiga secara spontan. Hasil pemeriksaan fisik normalnya TD-nya 110/70, nadinya 80, nafasnya 20, suhu 37, telah diberikan suntikan yang kedua 10 unit per IM pada pukul 3.45, kemudian dicoba melakukan penegangan tali pusat terkendali, didapatkan bahwa plasenta masih belum terlepas. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada Nyonya D tersebut? Ini tadi sudah dibahas. Jawabannya yang mana kira-kira? Masase. Masase. Bukan. Kedua. Ayo, Ya, manual placenta. manual plasenta lah kan dia udah tadi Kedua. ketinggalan. Manual Masase placenta. belum terjadi perdarahan. Masa Manual placenta, Nas. Placenta, Nas. Tadi sudah tak jelaskan. Sudah Oksitosin dicoba pertama, nggak bisa, rating nggak berhasil. Belum lebih dari 30 menit. Masase. kok masa udah benar-benar Pak, lebih dari 30 menit. Belum Yaitu bisa manual dilepaskan. Placenta. placenta. Ya, 15 menit pertama oksitosin masuk. PTT nggak lepas, oksitosin lagi yang kedua. Nggak lepas lagi, itu kan totalnya 30 menit toh, 15. Berarti selanjutnya adalah langsung melakukan manual plasenta. Atau jika pada saat pemberian oksitosin yang pertama sudah terjadi perdarahan, maka tidak perlu menunggu sampai 30 menit, maka teman-teman langsung melakukan manual plasenta Manual untuk placenta. mengevakuasi agar perdarahan tidak semakin banyak. Seperti itu. Ya. Yang di soal masih 15 menit kan, Nas? 3.30 sampai 3.45. Ini nih Kak, Sudah telah diberikan kedua. suntikan yang kedua. Sudah kedua, Kak. Oh ya, siap. Lanjut, nomor 24. Jawabannya apa yuk? Seorang ibu hamil G1P0A0 berusia 36 tahun datang ke IGD dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar. Lewat jalan lahir, keluhan tidak disertai nyeri perut, keadaan umumnya lemah, pucat. Pada pemeriksaan TTV-nya diperoleh TD-nya 90/60, nadinya 80 kali. Pada pemeriksaan lab, HB-nya 6,4, CRT-nya lebih dari 5 detik. Penanganan yang tepat apa kira-kira? Kalau transfusi kalau yang tepat, tapi kalau Yang penanganan tepat pertama masih transfusi prioritas cairan. Nah, yang mana jadinya jawabannya? Transfusi. Yakin? Tapi kalau kayak gini cairan dulu nih, Nas. Kok Kristaloid. galau sih? Kalau nunggu darah ya dulu Cairan kasih karena obat ya. itu Ya, tekanan cairan darahnya dulu baru darah. 90 Iya. takutnya shock. Udah rendah. Dede, nurse. Ini kan yang ditanya yang Inilah nih. tepat. Kalau cairan dulu berarti kan yang prioritas toh. Ya enggak? Ah, Kalau semisal, nah jawabannya A. Kalau semisal ditanyanya itu penanganan yang dilakukan pertama kali atau prioritas, ya betul jawabannya harus resusitasi cairan. resusitasi. Makanya tepat itu diberikan transfusi darah karena nggak mungkin kita langsung nusuk terus langsung dimasukin transfusi darah, otomatis kan pasti kristaloid masuk dulu, terus kalau kita evaluasi nggak ngangkat nih, tensinya masih sama, terus apa sih namanya, kondisinya masih perburukan, tanda-tanda shocknya masih ada, ya perlu nggak kita kolaborasi transfusi darah? Kalau memang diperlukan ya diberikan, apalagi dengan HB-nya di bawah berapa? Kalau ditransfusi di bawah Di bawah kurang dari 8. 7 ke bawah itu harus transfusi. Ya, kenapa sih Kak kalau HB segini harus ditransfusi? Balik lagi, HB itu fungsinya adalah sebagai angkutan oksigen. Kalau HB-nya rendah, otomatis transfusi atau penyebaran oksigen ke jaringan-jaringan, terutama jaringan otak itu akan menurun dan itu akan membahayakan kondisi si pasien gitu ya.
Lanjut Elah. nomor 20. Monggo. Ini tadi sudah tak sepil loh caranya. Monggo ini jawabannya yang mana berarti? Tadi apa ya? Ayo. Ayo, yang mana? Yang mana? Lahirkan bahu. Lahirkan bahu. Yakin bahunya yang dilahirin. Porsi tidak teraba. Kepala di negatif sama. Ini udah putaran paksi luar. Habis itu apa? Melahirkan Enggak bahu. seluruh badan. Ya, jawabannya adalah melahirkan bahu. Ya, setelah kepala Yeay. bayi keluar, periksa lilitan tali pusar, tunggu putaran paksi luar, baru melahirkan bahu. Terus nanti kalau bahu udah lahir, baru melahirkan badan, gitu ya. Kalau bahunya nggak lahir, namanya apa Kak penyakitnya atau kendalanya? Distosia bahu. Distorsia bahu. Torsia bahu. Itu nanti ada penanganannya. Oke, besok ketemu lagi, drilling soal, ya. Besok itu kayaknya non non KMB ya, non KMB yang lainnya yang kayak jiwa gitu-gitu sesuai yang ada di grup yang sudah ditulis sama teman-teman. Kalau semisal ada yang mau dibahas lagi boleh di